Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Relax with Ladies. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Kali ini cerita datang dari sepasang pasutri ya, yang cukup mapan dan bahagia. Namun semakin kesini yang namanya laki-laki, ketika dia dipercaya diberikan kesuksesan, maka dia akan mencari wanita lain. Betul atau betul pemirsa? Oke, kali ini ceritanya sebut saja dua pasutri ini dengan sebutan Mr. A dan Mrs. C. Mr. A dan Mrs. C ini menikah sudah hampir 15 tahunan. Dan mereka dikaruniai 5 orang anak. Namun prahara ini terjadi di saat istrinya hamil anak keempat. Di saat istrinya hamil anak keempat, ini mulai ada prahara dalam rumah tangga mereka. Sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi prahara dalam rumah tangga mereka. Bahkan nih, si laki-lakinya tidak pernah pun sekali selingkuh atau berpikiran untuk selingkuh dengan orang lain atau wanita lain. Namun di sini di pernikahan yang hampir masuk 15 tahun, laki-lakinya ini mulai tergoda oleh godaan wanita lain, jindasim namanya. Nah, pada saat mereka masih bujangan sebelum menikah, mereka itu sebenarnya sama-sama orang sukses, sama-sama sudah mapan nih pekerjaannya. Yang perempuannya, Mrs. C ini sudah mapan pekerjaannya, begitu pula yang laki-laki juga sudah mapan. Kebetulan juga mereka ini satu kantor, satu perusahaan. Akhirnya mereka saling suka, mereka pacaran, dan mereka memutuskan untuk menikah. Dan di saat mereka menikah, nah di saat kehamilan anak pertama nih, Mrs. C ini disuruh resign sama suaminya. Kamu resign aja, biar nggak capek-capek. Udah biar abang aja yang kerja cari uang. Kamu urus anak-anak di rumah. Oke, urus anak-anak di rumah. Mrs. C akhirnya mengundurkan diri, resign dari perusahaan tersebut. Dan Mr. A ini bekerja sendirian di perusahaan tersebut. Sampai akhirnya Mrs. C ini resign, dia tetap mendapatkan kebahagiaan lahir batin lah ya, kebutuhannya semua terpenuhi, sangat terpenuhi. Ternyata nih Mr. A ini semakin lama semakin sukses, semakin lama semakin luar biasa, isi dompetnya pun semakin tebal. Belum ada godaan jindasim. Mrs. A dan Mr. A dan Mrs. C ini sangat bahagia. Setelah kelahiran anak pertama makin bahagia, makin sukses nih Mr. A. Tapi bedanya sekarang LDR, karena Mr. A ini semakin susah, jadi dia selalu diutus sampai ke luar negeri, keluar Jawa, seperti itu. Bahkan dia keluar negeri itu 2 tahun sekali, pasti ke luar negeri. Kalau di luar Jawa dia ya hampir sebulan sekali, kayak gitu ya, hampir sebulan sekali. Jadi lebih banyak tidak ketemunya sama Mrs. C ini, sama istrinya. Namun si Mr. A ini tetap setia sampai anak ketiga, setia sampai usia pernikahan kurang lebih ya 14 tahun terakhir ini. Mereka sangat setia. Mrs. C ini selalu terpenuhi semua kebutuhannya. Dia mau beli apapun, anak-anaknya pun nih pendidikannya sudah terjamin, pendidikannya di tempat yang bagus-bagus semua terjamin. Pengeluarannya semuanya sangat terjamin. Apapun yang diinginkan oleh Mrs. C dan anak-anak selalu dipenuhi oleh Mr. A. Udah benar-benar sukses banget. Dan memang dia tidak ada kepikiran untuk wanita lain gitu loh. Kemudian nih, praharanya nih di sekitar pernikahan 14 tahun ya, 13 tahun, anggap aja 13 tahun nih. Pernikahan ke-13 tahun, di saat istrinya belum hamil sampai hamil, nih terjadi prahara. Suatu ketika suaminya ini ada proyek nih di luar Jawa, yang mengharuskan beliau kalau ada proyek nih di luar kota, luar Jawa gitu, selalu nginepnya kan di hotel gitu ya. Nah ini menginap di sebuah hotel di luar Jawa ini, di suatu pulau
anggap aja ini pulau pulau es lah. Dia menginap di sebuah hotel karena dia harus 2 minggu nih di kota tersebut. Dia menginap di hotel itu kurang lebih 2 minggu. Dan setiap hari dia selalu bertemu nih dengan resepsionis hotel tersebut. Tapi sebelum-sebelumnya, walaupun dia sering ketemu dengan resepsionis hotel manapun, dia nggak pernah itu ada percikan-percikan api. Tapi beda nih, waktu di kota es ini, dia selalu bertemu dengan si resepsionis ini, resepsi hotel ini, seperti ada percikan-percikan asmara. Mulai ada rasa ketertarikan di situ. Ya, keduanya. Yang cewek nih, katanya nih yang cewek ini selalu nanya, oh, Bapak dari mana? Makanya nanti pakai apa Pak? Gini-gini. Kayak full service lah ya. Service excellent sebagai resepsionis. Wajar sih. Nah, yang laki-lakinya ini mungkin dia ngerasa nyaman ya dengan perhatian si perempuan ini. Nyaman. Gue kasih tahu nih guys, si resepsionis ini nggak secantik istrinya loh padahal. Nggak secantik istrinya. Justru dia tuh lebih tua dari istrinya nih, dari istri Mr. A ini, gitu loh. Cuman dia statusnya janda anak satu. Ya, janda anak satu. Nah, berlangsunglah mereka komunikasi nih antara Mr. A dan si Jin Dasim ini. Mereka sering ngobrol, sering tanya-tanya, tanya jauh dan lain sebagainya yang di luar proyek ya. Akhirnya mereka merasakan saling ada kenyamanan satu sama lain. Nah, akhirnya nih si Mr. A ini mulai berani minta nomor wawanya nih sama Jin Dasim ini. Boleh minta nomor wawanya dong, Kak. Dikasih lah nomor wawa nih sama Jin Dasim. Oh iya, Pak. Silakan dikasih. Nah, sejak itulah si Mr. A ini sering wawa ke Jin Dasim ini. Sering chat pribadi. Ya nanya lagi ngapain, pakai baju apa sekarang. Seperti itulah perkenalan mereka awal mulanya. Akhirnya mereka sama-sama merasa nyaman, yuk ketemuan, kita makan bareng yuk. Akhirnya mereka keluar makan bareng nih di satu tempat. Disitulah puncaknya, mereka mulai intens komunikasinya, semakin intens dan semakin dalam nih. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu di suatu tempat yang tertutup, yaitu kamar hotel. Tapi bukan di hotel tersebut ketemunya, di hotel lain dong tentunya. Ya kan, masa iya di hotel tempat kerja perempuannya. Kemudian mereka berjanjian nih untuk bertemu di suatu tempat dan disitulah mereka mulai memadu kasih yang pertama kalinya. Dan akhirnya terjadi ke beberapa kalinya di situ. Akhirnya si cowok ini merasa nyaman nih sama janda ini. Dan si janda ini juga merasa nyaman karena dia tahu dan paham laki-lakinya ini laki-laki berduit. Laki-laki banyak duit nih. Bisa nih dikerok nih. Nah, dan si laki-lakinya ini memang royal. Tipe laki-laki provide. Jadi di saat dia seneng nih sama cewek, dia royal. Ya udah sama-sama simbiosis mutualisme di situ. Yang cowok membiayai perempuannya, yang perempuannya memberikan perhatian lebih. Nah, akhirnya 2 minggu selesai, mereka berpisah. Si Mr. A ini mulai pulang ke kota asalnya. Namun, komunikasi mereka tetap berlanjut. Jadi, walaupun si Mr. A ini tidak ada proyek di kota es tersebut, beliau tetap datang untuk menemui Jin Dasim ini. Akhirnya sebulan 2 bulan nih, kangen nih si perempuan, chat. Kangen mas, ketemu. Akhirnya datanglah ini si Mr. A ke kota Jin Dasim di kota es tersebut. Di sana mereka memadu kasih. Alasannya ke istri ada proyek, padahal di situ berbulan-bulan gak ada proyek, tapi tinggal bareng nih sama si Jin Dasim ini. Udah gak ketemu-ketemuan lagi, tapi udah tinggal bareng ternyata mereka. Mereka memutuskan untuk tinggal bareng. Karena si perempuan ini hanya tinggal sama anaknya. Jadi Mr. A ini tinggal di rumah perempuan ini. Nah, dari situlah akhirnya terjadi pernikahan siri antara keduanya. Si Jin Dasim ini minta untuk dinikahin siri. Dan si Mr. A ini mengiyakan. Oke lah, daripada dosa, aku juga lama nginep di tempat kamu. Terjadilah pernikahan. Dan di situ nih, nggak tanggung-tanggung, si Jin Dasim ini minta uang panai mahal banget. Maharnya mahal banget, dia minta mobil sebesar
seharga 800 juta, bayangin. Baru kenal belum 1 bulan, bahkan mereka LDR 2 bulanan, tapi si perempuan ini udah berani-beraninya minta mahar 800 juta, mobil mewah, dan ya ampun, betapa profitnya nih laki-laki beristri ini benar-benar mengabulkan permintaan Jin Dasim ini. Beliau membelikan mobil mewah, sedan nih, seharga 850 jutaan untuk si perempuan Jin Dasim ini, tanpa sepengetahuan istrinya. Istrinya nggak pernah tahu nih isi rekening suaminya, yang penting dia dikasih duit, dipenuhi semua kebutuhannya. Tapi semua uang dipegang lakinya. Tapi tetap perempuannya ini juga banyak duit karena dia selalu ditransfer ratusan juta. Seperti itu. Akhirnya menikahlah nih laki-laki dan betina ini, dan mereka berbulan-bulan di situ. Akhirnya laki-laki ini pulang tanpa sepengetahuan istrinya, dan ternyata istrinya sedang hamil anak keempat. Nah, pada saat hamil anak keempat nih, udah jarang banget nih mereka melakukan hubungan intim, menjaga janin supaya sehat katanya. Tapi istrinya ya merasa wajar-wajar aja. Oh ya udah, nggak apa-apa. Toh lakiku sibuk selalu keluar kota, keluar Jawa, bahkan ke luar negeri. Tapi kesempatan ini benar-benar menjadi kesempatan yang luar biasa. Karena istri taunya aku kerja di luar kota, luar Jawa, bahkan luar negeri. Malah jadi kesempatan yang besar nih untuk bertemu sama Jin Dasim ini. Akhirnya datanglah lagi laki-laki ini ke kota es. Ya, di situ berbulan-bulan lagi. Padahal di situ nggak ada proyek. Mereka bertemu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di situ. Ya, layaknya pasutri baru gimana sih? Hot-hotnya seperti itu. Tapi yang dirasa aneh nih sama laki-laki ini, ketika dia tinggal bersama Jin Dasim, dia selalu teringat istri dan anak-anaknya. Jadi dia kayak gak fokus gitu ketemu sama Jin Dasim ini. Sampai akhirnya Jin Dasim menanyakan, kamu ada apa mas? Kamu kenapa murung gak kayak biasanya? Kamu kenapa? Biasanya ceria kalau ketemu aku. Tapi kenapa sekarang kamu kok kayak ada yang kamu pikirin gitu loh? Iya, aku mikirin istri dan anak-anakku. Kenapa? Kamu merasa bersalah dengan pernikahan kita? Enggak sayang, bukan itu. Tapi aku kayak seolah-olah aku rindu sama mereka. Ya udahlah, kamu pulang. Oke lah, setelah berbulan-bulan di rumah Jin Dasim, Mr. A ini pulang kembali ke rumah istrinya. Namun di rumah istrinya lagi-lagi dia perasaannya merasa kangen nih. Tapi kangennya sama Jin Dasim, dan begitu seterusnya. Ketika berada di rumah istri sahnya, si Mr. A ini selalu merasakan kerinduan yang amat sangat dalam kepada Jin Dasim ini. Istrinya bertanya, mas kamu kenapa? Kok gak kayak biasanya? Kenapa kamu ketemu anak-anak, ketemu aku murung? Kenapa kamu gak ceria kayak biasanya? Gak mungkin dong suaminya bilang aku kangen sama Jin Dasimku. Gak mungkin. Iya nih yang aku kepikiran kerjaanku yang ada di kota es. Di sana belum selesai proyekku, gimana ya? Aku pikiran gimana anak-anak buahku di sana dan lain sebagainya. Ya udahlah mas, kamu balik ke sana, selesaikan dulu pekerjaan kamu di sana. Nggak apa-apa kamu yang aku tinggal. Sementara kan kamu bentar lagi melahirkan. Iya, nggak apa-apa mas. Tapi kalau bisa pada saat aku melahirkan nanti kamu cuti ya. Nggak apa-apa sayang. Iya, nggak apa-apa, udah kamu berangkat aja. Ya udah. Akhirnya berangkat karena ini merasa kangen banget sama Jin Dasim. Berangkatlah Mr. A ini ke kota es menemui Jin Dasim. Di sana Jin Dasim bahagia banget dong, akhirnya bisa ketemu lagi nih laki-lakinya. Di situ laki-lakinya ya senang lah ketemu dengan orang yang dia rindukan. Ada mobil mewah di situ. Setiap bulan juga dinafkahi, jor-joran banget nafkahnya. Tapi istrinya nggak tahu tuh, tetap nggak tahu. Akhirnya tetap seperti biasa nih perasaannya ada di rumah istri sah. Seperti itu seterusnya. Sampai pernikahan sirih mereka itu berjalan sekitar 3 tahun. Nah, baru ketahuan nih di saat istri sah melahirkan, dia punya firasat kok kayak nggak enak ya suamiku. Kok suamiku kayak beda aja. Emang sih semua kepenuhan dia penuhi, lahir batin dia penuhi semuanya. Permintaanku aku pingin beli apapun selalu dipenuhi. Tapi perasaanku kok kayak nggak enak ya. Kok kayak ada yang disembunyikan nih sama suami. Kok kayak ada yang beda aja. Tapi aku nggak bisa ngomongnya nih.
Istrinya berkata seperti itu. Akhirnya bertanyalah nih pada suaminya, Mas kamu kenapa kok aku kayak perasaan gak enak ya? Apa sih yang gak ada apa-apa? Kamu gak usah mikir yang macam-macam. Mas ini kerja buat kalian. Udahlah doain Mas yang baik-baik. Oke lah Mas kalau kayak gitu. Tapi Mas gak ngapa-ngapain kan di belakangku? Ya enggak lah. Nah suatu ketika nih laki-lakinya lama banget nih di rumah Jin Dasim sampai hampir 6 bulan. Nah si istrinya nih kebingungan, telepon gak diangkat, WA, wawa, chat gak dibaca. Khawatir dong sebagai seorang istri nih, khawatir anaknya juga nanyain, Mas kamu di mana? Kenapa gak diangkat teleponku, chatku gak dibales, kamu kenapa? Kamu sakit atau gimana? Tetap gak dibales. Nah sampai akhirnya nih Jin Dasim ya, nggak tahu ya apakah Jin Dasim ini menggunakan magic atau apa, kita juga nggak tahu karena nggak ada buktinya. Nah sampai akhirnya nih Jin Dasim yang membaca chat dari istri sahnya ini gemes gitu loh, kayak nggak mau kalah gitu. Akhirnya dia iseng nih moto, klik moto dia yang lagi bareng sama Mr. A ini. Lalu dikirimlah pakai nomor wawa suaminya ini ke istri sahnya. Klik tanpa caption. Langsung diterimalah sama istri sahnya nih, kaget dong. Shock, langsung badannya lemes ya, merinding, adem panas kayak gitu. Hah? Ternyata perasaanku selama ini nggak enak itu benar. Ternyata suamiku ada main sama wanita lain. Tapi suaminya lagi-lagi membantah kalau itu bukan dia, padahal itu benar-benar wajah dia gitu loh. Dia nggak sadar kalau sedang difoto sama Jin Dasimnya. Akhirnya si perempuan telepon, tidak diangkat. Nah disitulah mulai gelisah nih si istri sah. Aku mau mencari kemana? Aku nggak tahu keberadaan suamiku ada di mana. Telepon nggak diangkat, semuanya nggak bisa. Nggak ada komunikasi sama sekali. Aku mau mencari kemana? Akhirnya dia pasrah. Dia diam di rumah, dia hanya berdoa, dia pasrah. Nggak tahu harus bagaimana. Wes pasrahkan sama yang di atas, entah pulang atau tidak, dalam kondisi selamat atau tidak, nanti nggak tahu. Apakah dia akan meninggalkan aku atau enggak, apakah dia bakal pulang atau enggak. Si istri saya ini udah pasrah banget. Akhirnya nih tiba-tiba nih, beberapa bulan kemudian tanpa adanya komunikasi, Mr. A ini pulang balik ke rumah istri sahnya. Nah disitulah nih istri sah langsung kayak lega banget, tapi dia kecewa. Ini apa Mas? Ternyata bener ya perasaanku selama ini, ternyata kamu main di belakangku. Akhirnya mau nggak mau suaminya ini jujur. Mau nggak mau dia harus jujur dan berkata, iya aku nikah siri sama orang lain. Dia jujur menceritakan semuanya, awal pertama bertemu. Dan ternyata laki-laki ini meninggalkan Jin Dasim tadi karena pertengkaran. Dia bertengkar hebat dengan Jin Dasim. Karena Jin Dasim ini ingin memiliki laki-laki ini seutuhnya. Jin Dasim ini ingin membuat laki-laki ini cerai dengan istri sahnya. Tapi ternyata suaminya ini masih berat sama istri pertamanya. Sebenarnya dia sama-sama berat. Dia nggak mau meninggalkan istri kedua, dia juga nggak mau meninggalkan istri pertama. Tapi karena Jin Dasim memaksa dia untuk bercerai, ini marah nih suaminya. Karena aku nggak mau cerai sama istriku, aku mau tak pakai semuanya, toh tak cukupi semua kebutuhan kalian. Tapi ini nggak mau, istri sahnya padahal nggak tahu gitu loh. Akhirnya nih suaminya udah ngomong jujur, aku tengkar, aku pulang, karena dia ingin menguasai aku sepenuhnya, aku disuruh cerai tapi aku nggak mau sayang. Akhirnya istri sahnya nih justru mulia hatinya. Dia malah memberikan solusi nih sama suaminya, ya udah Mas, kamu nikah siri aja sama dia. Ya udah, poligami nggak apa-apa, aku mengizinkan. Kamu serius saya mengizinkan? Iya, aku mengizinkan. Namun jahatnya di sini si Jin Dasim ini, padahal istri sahnya ini sudah mengizinkan suaminya poligami menikahi si Jin Dasim ini. Tapi lagi-lagi udah Jin Dasim ini merebut, dia malah ingin menguasai. Dia tetap nggak terima jadi istri kedua. Dia maunya jadi istri satu-satunya. Padahal istri sahnya ini sudah mensetujui loh pernikahan mereka. Nah dari situlah akhirnya si laki-laki ini mulai luluh nih sama istri pertama. Ya udahlah, aku mending di sini aja sama kamu karena di sana selalu menekan aku untuk berpisah sama kamu. Ya udah Mas, di sini aja.
Dia juga nggak mau dong kehilangan suaminya dari nol sama dia. Anaknya juga udah 4 nih, udah 4. Terus mau dikemanain, dia juga nggak kerja, meskipun punya banyak tabungan, tapi dia juga nggak mau nih kehilangan suaminya. Udah, kamu nikah lagi nggak apa-apa, tapi tetap bareng sama aku dan anak-anak. Dan suaminya ini sebenarnya sangat mencintai keluarga kecilnya, keluarga besarnya ini, karena anaknya 4. Lagi-lagi nih, Jin Dasim, Wawa, telepon, kamu kok nggak pulang, dan lain sebagainya. Akhirnya malah istri saya nih yang nyuruh suaminya pulang. Udah mas, kamu pulang dulu ke sana, bikin dia tenang, jangan bertengkar, ayo pulang. Malah diusir nih sama istri saya. Akhirnya pulanglah ini laki-laki ke rumah Jin Dasim. Dari sama, wah dia mau ini, marah-marah lah si Jin Dasim ini. Pokoknya kamu harus nikahin aku, sah. Kamu harus tinggal di sini selamanya, jangan kemana-mana. Kamu harus ceraikan istrimu, tinggalkan anak-anakmu. Ini kok amat udah ngerebut malah menguasai. Laki-lakinya ini sayang banget sebenarnya sama keduanya ini. Akhirnya dia bingung, aku tuh sayang sama kamu, tapi aku juga sayang sama istri pertamaku. Udahlah, nggak usah gitu. Kalian tuh sama-sama aku nikahin, sama-sama aku penuhin kebutuhannya, sama-sama aku belikan mobil, aku belikan rumah bentar lagi. Tapi tolong jangan suruh aku cerai. Ya udah, belikan rumah. Pinter nih si Jin Dasim, dibelikan rumah nih, supaya nggak nyuruh cerai. Udah dibelikan rumah. Masih tetap nyuruh cerai. Pokoknya kamu cerai lah, kamu kan udah tak belikan rumah nih. Kamu udah punya mobil mewah seharga 850 juta, udah tak belikan rumah nih. Rumah kamu juga mewah juga. Masa masih kurang? Ayolah, aku juga masih ngasih nafkah sama kamu. Gede loh. Kamu juga udah keluar dari kerjaan kamu. Nanti kalau aku ninggalin kamu, mobil, rumah aku cabut nih. Kamu nggak dapat uang nafkah lagi setiap bulan. Gimana? Terdiamlah nih si istri kedua. Tapi dia tetap ngotot, pokoknya aku nggak mau. Kamu tetap di sini. Ceraikan istri pertamamu. Nggak tahu ya apa dia pakai magic atau apa. Ternyata suami si Mr. A ini stay di situ berbulan-bulan sampai lupa sama anak istrinya. Ditelepon nggak diangkat nih sama anak istrinya. Ya udahlah, pasrah lagi nih. Suka ngalah lah pokoknya si istri pertama ini, istri saya ini. Akhirnya nih si laki-laki mungkin udah luntur nih ya dukunnya. Mulai pulang nih, nyuri-nyuri waktu. Dek, aku mau kerja, aku mau keluar proyek. Padahal dia bersiap-siap tuh pulang menemui istri saya. Oh iya mas, dia pulang dong menemui istri saya. Dia minta maaf sama istri saya, dia minta maaf sama anak-anaknya. Ternyata setelah nih melahirkan sampai anaknya usia setahun, ternyata istri saya nih hamil lagi nih, anak kelima. Hamil lagi anak kelima, tapi si Jin Dasim ini nggak hamil-hamil, meskipun udah sampai setahun 2 tahun tinggal bareng, tapi nggak hamil-hamil, nggak tahu dia pakai KB atau apa nggak tahu. Ternyata istri saya ini hamil lagi nih anak kelima, semakin luluhlah si suami ini. Kamu hamil lagi, anak kelima kita sayang, aku ingin kita bahagia lagi seperti dulu kemana-mana bareng. Bertuju kita. Iya mas, tapi kan kamu punya Jin Dasim, kamu punya istri lagi. Gak apa-apa, aku mau ceraikan dia. Sebenarnya si istri saya ini udah depresi sih, tapi dia nggak terlalu menunjukkan ke suami dan anak-anaknya. Lebih ke dia pendam sendiri. Tapi suaminya di sini merasa kasihan. Kok istri saku ini malah ngalah ya. Istri saku ini malah selalu memberikan solusi yang terbaik. Bijak gitu loh. Sedangkan si istri kedua ini, si janda ini, yang lebih tua ini, malah dia selalu menekan supaya berpisah gitu loh dengan istri pertamanya. Nah disinilah mulai berpikir jernih nih si Mr. A ini. Gimana ya, apakah aku meninggalkan si janda ini? Ya udahlah, fix aku mau ninggalin dia. Nah cerita dong sama istri pertama, sayang aku mau ninggalin dia aja, aku nggak bisa kalau tak terusin. Loh kenapa mas? Nggak apa-apa kamu sama dia, nggak apa-apa. Setidaknya kalau di sana ada yang ngurusin. Enggak sayang, dia selalu menekan aku untuk bercerai sama kamu. Aku nggak mau bercerai sama kamu. Aku nggak mau berpisah sama anak-anakku. Apalagi kamu lagi hamil anak kelima. Oh gitu ya mas. Ya udah terserah mas aja. Akhirnya dia pulang dong ke kota S menemui si Jin Dasim karena ingin cerai. Meskipun nikahnya cuma siri, sebenarnya cerai lewat WA itu bisa. Tapi dia gentle. Aku ingin cerai. Ya udah, rumah ini ambilan, mobil tak ambil. Tapi lagi-lagi si istri siri ini makin menjadi-jadi nih ngamuknya. Kamu ini disuruh cerai, malah aku yang dicerain. Malah sekarang mobil mau dibawa, enak aja loh. Kamu udah tinggal di sini lama sama aku, enak aja kamu mau giniin aku. Bertengkar hebat mereka.
Ya udah, kalau kamu emang masih ingin bersama aku, tolong jangan suruh aku cerai. Akhirnya ya udahlah, si Jin Dasim ini mengalah. Oke, ya udah, kalau emang itu keputusan kamu, oke, nggak apa-apa. Sekarang terserah kamu. Kamu mau tetap di sini sama aku atau kamu pergi? Nah, bingunglah si laki-laki. Aku tuh sebenarnya kepingin meninggalkan dia, pingin hidup bareng keluargaku, bener-bener dengan anak-anakku, yang udah 5 ini anak-anakku. Tapi di sisi lain, aku nggak bisa bohong. Aku sayang banget nih sama Jin Dasim. Gimana dong ini? Dia bingung. Akhirnya, dia tidak punya keputusan. Dia tetap menjalani poligami. Di mana istrinya sahnya yang sudah ikhlas, namun Jin Dasimnya yang nggak ikhlas. Dia tetap menjalani itu, karena dia udah terlanjur sayang nih. Aduh, ada ya laki-laki seperti itu teman-teman ya. Padahal dia kaya raya, punya banyak duit, istrinya lebih cantik loh dari Jin Dasim. Jin Dasim ini lebih tua usianya, dia juga nggak punya anak nih sama laki-laki ini. Tapi dia berat banget, dia sayang banget, nggak bisa ninggalin. Dia mau pisah, tapi dia nggak bisa ninggalin. Menurut kalian gimana? Sampai endingnya poligami ini tetap berjalan. Namun dia lebih lama di rumah istri muda, karena istri mudanya suka uring-uringan. Padahal istri tuanya ini lagi hamil besar nih, anak kelima. Menurut kalian kayak gimana? Cerita rumah tangga yang seperti ini rumit nggak? Rumit ya. Kalau kalian jadi suaminya nih, apa yang kalian lakukan? Atau kalau ibu-ibu yang ada di sini, pemirsa, ibu-ibu nih, kalian jadi istri pertama atau istri kedua, apa yang kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Coba komen di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.